Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Matan Abu Syuja setelah sekian lama sempat tertunda. Pada kesempatan pagi hari ini topik kita adalah al-aqiqah. Ya, al-aqiqah yakni pembahasan tentang akikah. Pembahasannya ini pendek, insya Allah hanya 2 kalimat saja. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita membahas tentang topik perlombaan, ya, as-sabaq war-ramy. Itu membahas tentang persoalan perlombaan yang sering ditanyakan juga aspek kehalalannya biasanya, terutama sekali perlombaan-perlombaan yang menyetorkan dana ya sebelum mengikuti kompetisi. Itu biasanya nanti persentuhannya memang dengan hukum judi. Baik, kita mulai saja. Saya bacakan, wal aqiqah mustahabbah. Aqiqah itu hukumnya mustahab alias sunnah. Ya. Sebelum membahas aqiqah, tentu saja kita harus membahas tentang apa saja yang sebenarnya diperintahkan oleh syariat terkait dengan anak yang baru lahir. Karena syariat aqiqah ini sesungguhnya adalah syariat yang berhubungan dengan kelahiran seorang anak. Pertama-tama disunahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk mengazani bayi yang baru lahir. Diazani di telinga kanannya, kemudian diiqomahi di telinga kirinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ditahnik. Tahnik itu apa? Tahnik itu dari kata hanak. Hanak itu maknanya langit-langit mulutnya. Ditahnik itu bermakna dikunyahkan tamar atau kurma kering. Ya, kemudian kurma tersebut digosokkan pada langit-langit mulut bayi itu, ya, agar ada bagian dari kunyahan itu yang masuk ke lambungnya bayi sedikit saja. Kalau misalnya tamr tidak ada, yakni kurma kering tidak ada, maka bisa diganti dengan rutab. Rutab itu maknanya kurma basah, kurma yang masih baru dipetik, itu dinamakan rutab. Bedanya rutab dengan tamr di situ. Kalau kurmanya masih mentah, dalam bahasa Arab disebut dengan balah. Balah, ba, lam dan ha, balahun, gitu. Kalau misalnya rutab juga tidak ada, maka boleh menggunakan makanan apapun yang manis. Ya, yang penting manis, maka penggantinya untuk tahnik boleh di situ. Nah, selanjutnya adalah aqiqah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Nah, aqiqah ini maknanya adalah menyembelih kambing dalam rangka bersyukur atas kelahiran seorang anak pada hari ke-7. Nah, jadi intinya di situ. Nah, kata aqiqah sendiri secara bahasa itu dari kata aqqa. Ya, aqqa itu maknanya secara bahasa adalah syaqqa wa qata'a, membelah dan memotong. Ya, jadi aqiqah secara bahasa dari kata syaqqa yang bermakna syaqqa wa qata'a yang bermakna membelah dan memotong. Rambut bayi itu dalam bahasa Arab disebut aqiqah. Makna bahasanya, makna bahasa yang paling asli itu aqiqah itu dalam bahasa Arab disebut dengan bermakna rambutnya bayi. Nah, kenapa rambutnya bayi dinamakan aqiqah? Karena dia dipotong dari kepala bayi. Nah, itu pakai menjadi isim maf'ulnya. Jadi aqiqah itu berarti yang dipotong. Karena rambut tersebut dipotong dari rambut bayi, maka dia dinamakan aqiqah. Itu terkait dengan makna bahasanya. Ya. Kemudian untuk hewan yang disembelih pada saat
akikoh ini, ia dinamakan akikoh juga. Kenapa? Karena lehernya dibelah dan dipotong. Nah, itu alasan kenapa hewan yang disembelih dalam rangka akikoh dinamakan akikoh itu adalah karena disembelih, dibelah dan dipotong pada lehernya. Nah, jadi bisa kita simpulkan definisi akikoh itu kalau secara bahasa adalah membelah dan memotong. Kemudian secara syar'i itu maknanya adalah hewan yang dipotong dalam rangka untuk bersyukur atas kelahiran anak pada hari ke-7. Ya, jadi makna akikah itu merujuk ke hewannya. Gitu ya. Kemudian kenapa? Apa hubungannya antara rambut secara bahasa yang disebut dengan akikah, lalu kemudian kenapa hewan yang disembelih juga dinamakan akikah? Itu kalau kata Al-Hisni itu dinamakan at-tasmiyah bismima yuqarinuha. Itu aktivitas memberi nama dengan nama sesuatu yang menyertainya. Nah, jadi karena seorang bayi itu pada hari ke-7 dipotong rambutnya dan rambutnya itu dinamakan akikah, maka hewan yang dipotong dan disembelih lehernya itu juga dinamakan akikah. Itu menamakan dengan memakai nama sesuatu yang menyertainya. Nah, ini kajian bahasa ya, kajian bahasa. Jadi proses pemaknaan musamma itu demikian dalam bahasa Arab itu demikian banyak jalan-jalannya. Salah satunya adalah dengan cara semacam ini. Abu Syuja' mengatakan hukum akikah itu adalah sunnah. Nyebutnya di sini adalah mustahabbah. Nah, perlu saya ingatkan kembali dalam mazhab Asy-Syafi'i istilah mustahabbah itu sama dengan istilah mandub, sama juga dengan istilah masnun, sama juga dengan istilah sunnah, sama juga dengan istilah muraghab fihi, kadang juga dinamakan marghubun fihi. Jadi banyak istilahnya, semuanya maknanya sama, tidak ada bedanya. Jadi nggak perlu dibedakan kalau sunnah itu ada nas khusus, kalau mustahab tidak. Dalam mazhab Syafi'i semuanya sama. Tapi kalau kita cek di kitab-kitab pakar-pakar mazhab Syafi'i, ya, mereka akan menjelaskan demikian. Jadi nggak ada pembedaan sebenarnya. Akikah hukumnya sunnah, jadi bukan wajib. Saya jadi teringat oleh salah seorang bapak-bapak yang sempat bersitegang dengan istrinya gara-gara belum mengagendakan akikah. Kenapa? Karena istrinya menganggap hukumnya wajib. Nah, ini kalau kita membahas memakai mazhab Syafi'i, maka dijelaskan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Apa dalil kesunahannya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al." Barang siapa yang suka untuk berkorban untuk anaknya, maka silahkan melakukan. Nah, jadi lafadznya di sini adalah man ahabba, barang siapa yang suka. Artinya nggak diwajibkan. Kalau mau silahkan, enggak berarti juga nggak apa-apa. Nah, berarti ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa akikah itu hukumnya sunnah. Karena sunnah, ya tidak usah terlalu memaksa diri. Kalau ada silahkan mengakikahi anak. Kalau enggak ada juga jangan memaksa-maksa diri. Apalagi kalau motivasinya adalah karena sungkan dengan orang, takut dengan omongan orang. Nah, kalau semacam itu motivasinya sudah hilang, sudah pahalanya. Kenapa? Karena motivasinya berarti bukan diharapkan untuk membuat Allah ridho, tapi berusaha membuat ridho manusia. Gak dapat apa-apa, malah jadi dosa itu ya, yang demikian. Ya. Kemudian bagaimana kalau hukumnya adalah sunnah? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa anak itu tergadaikan? Nah, kan itu yang sering diungkap ya terkait dengan hukum akikah ini. Jadi kan ada hadis yang mengatakan al-hulam murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu tergadaikan oleh akikahnya. Bagaimana memahami ini? Nah, jawabannya adalah riwayat ini menunjukkan adanya kesunahan yang ditekankan. Jadi menunjukkan takkidul istihbab. Katakanlah bahwa sunnahnya adalah sunnah yang sifatnya muakkadah.
Bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang ditekankan. Tidak menunjukkan wajib. Nah, adapun makna anak digadaikan, itu sebagian ulama mengatakan maknanya adalah anak itu nanti di akhirat tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya jika di masa kecilnya belum diakikoi. Ya, itu maknanya begitu. Jadi di akhirat tidak bisa memberikan syafaat jika di masa kecilnya belum diakikoi. Ya. Kan ada kemungkinan anak itu kan waktu kecil itu Allah tidak memberi usianya dengan panjang sehingga kemudian dipanggil Allah dalam keadaan masih kecil belum balik. Itu kan kalau menurut hadis anak semacam itu kan nanti langsung masuk surga. Nah, anak itu kalau mati kecil kemudian dia masuk surga, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya beriman, nanti anak itu nggak mau masuk surga sebelum mengajak orang tuanya. Nah, oleh karena itulah disunahkan akikah pada hari ke-7, karena kita nggak tahu anak itu apakah akan oleh Allah itu dicabut nyawanya sebelum balik ataukah sesudah balik. Nah, begitu. Sehingga mengakikoi ini bisa punya harapan anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, ini kan tidak ada makna kewajiban memang. Dimaknai semacam ini kan memang tidak ada makna kewajiban. Karena itu keuntungan orang tua kalau mau, kalau enggak kan ya rugi di situ gitu saja. Itu kalau anak misalnya wafat waktu kecil. Kalau misalnya anak wafatnya setelah balik, apakah mungkin ngasih syafaat? Mungkin kalau dia memang termasuk golongan orang-orang yang bisa memberikan syafaat karena kesalehannya. Misalnya dia anak yang mati syahid misalnya. Itu ada dalilnya. Kalau anak mati syahid itu bisa memberikan syafaat untuk 70 kerabatnya. Nah, ini maknanya semacam itu. Ya, sebagian ulama lain memberikan tafsir-tafsir yang lain terkait dengan makna digadaikan dengan akikahnya itu. Ya, baik. Wahia, kata Abu Syuja, az-zabihah 'anil maulud yauma sabi'ihi. Dan ia di sini kembali ke akikah. Nah, maksudnya di sini Abu Syuja sedang mendefinisikan apa itu akikah. Definisi akikah secara syar'i itu apa? Gitu ya, maksudnya begitu. Akikah itu adzabihah. Zabihah itu hewan yang disembelih. Ini isim maf'ul menggunakan wazan fa'ilah. Ya. Jadi kalau kata zabaha sendiri itu kan maknanya menyembelih. Ya, zabih itu maknanya yang disembelih. Kalau normalnya isim maf'ul itu pakai wazan maf'ulun gitu ya. Jadi kalau zabaha menyembelih berarti isim maf'ulnya mazbuhun. Itu wazan regulernya gitu ya. Tapi kadang-kadang bahasa Arab itu punya wazan-wazan yang lain, punya pola-pola lain untuk menyebut isim maf'ul. Jadi selain mazbuh bisa juga zabih atau zabihah. Ya. Jadi zabihah maknanya adalah hewan yang disembelih. Ya, jadi akikah definisinya adalah hewan yang disembelih anil maulud. Annya ini adalah an-niyabah. An-niyabah itu yang menunjukkan perwakilan. Jadi seakan-akan akikah itu adalah sebenarnya hewannya disembelih untuk mewakili bayi. Nah, seakan-akan mengorbankan, seperti Nabi Ibrahim ingin mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah, kemudian diganti oleh Allah dengan kambing. Itu kan bentuk taqarrub ilallah karena menaati Allah. Nah, seakan-akan begitu. Jadi ini annya itu di situ, tetapi boleh kita terjemahkan secara lebih komunikatif. Maksudnya adalah hewan yang disembelih dalam rangka bersyukur atas kehadiran seorang anak. Nah, kita terjemahkan begitu, sudah memenuhi makna dari akikah di sini. Yaumas sabi'ihi, pada hari ke-7. Jadi ini definisi akikah secara syar'i. Oke. Nah, maksud dari hari ke-7 itu adalah hari ke-7 dari kelahirannya. Ya, hari ke-7 dihitung apa? Hari ke-7 itu maksudnya hari ke-7 dari kelahirannya. Gimana cara ngitung hari ke-7 itu? Jawabannya adalah hari lahirnya dihitung sebagai salah satu dari 7 hari yang dihitung itu. Ya, jadi misalnya prinsip yang pertama harus kita pahami dalam Islam itu hari itu dihitung, awal hari dihitung semenjak terbenam matahari. Jadi seperti hari ini, hari Ahad,
nanti setelah terbenam matahari dihitung, hari ini hari Sabtu ya. Hari ini hari Sabtu. Nah, nanti setelah terbenam matahari maghrib nanti, ya, maka malamnya itu sudah kita hitung hari Ahad. Ya, kalau menurut penghitungan hari Masehi itu kan masih dihitung Sabtu malam gitu ya. Tapi kalau dalam Islam yang malam Sabtu semacam itu sudah dihitung hari Ahad. Jadi misalnya kita asumsikan ada anak lahir pada jam 7 pagi hari Sabtu ini. Kapan akikahnya? Nah, prinsipnya tadi adalah saya jelaskan, hari lahir dihitung sebagai salah satu hari dari 7 hari itu. Berarti ngitungnya dari hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti melaksanakan akikah di hari Jumat. Ya. Jangan sampai melebihi waktu terbenam matahari. Jangan sampai maghrib itu maksudnya melaksanakannya. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya lahirnya kalau misalnya lahirnya jam 3 sore misalnya. Hari Sabtu jam 3 sore, maka masih dihitung hari Sabtu. Berarti sama dengan tadi. Akikahnya nanti jatuhnya di hari Jumat. Tapi kalau misalnya lahirnya adalah nanti malam misalnya, lahirnya itu jam 10 malam, hari Sabtu 10 malam. Nah, maka ini sudah masuk hari Ahad. Berarti ngitungnya hari Ahad dihitung hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti akikahnya di hari Sabtu. Ini kelihatan sederhana, tapi banyak yang bingung. Ya. Kelihatan sederhana tapi banyak yang bingung. Saya beberapa kali ditanya oleh keluarga yang hendak melaksanakan akikah, ya, bertanya, Ustadz, anak saya lahir di bulan ini, kapan akikahnya? Nah, ini makanya prinsipnya harus dipegang adalah hari kelahiran dihitung hari pertama. Hari kelahiran dihitung hari pertama, dan perhatikan prinsip perhitungan hari dalam Islam, yakni matahari terbenam itu menandai pergantian hari. Nah, jadi bukan jam 12 malam seperti pada penanggalan Masehi gitu. Kalau misalnya anak wafat sebelum hari ke-7, apakah masih disunahkan akikah? Nah, jawabannya adalah ya, masih disunahkan. Artinya berarti orang tua masih punya harapan mendapatkan syafaat dari anak, gitu ya. Kalau misalnya mengakikoi anaknya meskipun anaknya sudah wafat pada sebelum hari ke-7. Bagaimana kalau misalnya pada hari ke-7 masih belum punya uang untuk membelikan kambing misalnya, apakah boleh melebihi hari ke-7? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi masih bisa akikah melebihi hari ke-7. Kata Al-Mawardi, kalau misalnya orang tua itu mengakikoi anak melebihi hari ke-7, itu hitungannya sudah qadha. Itu bukan lagi ada ya. Jadi karena hadisnya itu memang mengatakan hari ke-7, berarti kalau lebih dari hari ke-7 itu ngitungnya sudah qadha, bukan lagi ada. Ya. Sampai kapan itu? Nah, di mazhab Syafi'i kalau misalnya hari ke-7 belum bisa, boleh hari ke-8, ke-9 diusahakan jangan sampai melebihi masa nifas. Nah, kalau masa nifas itu kan dari mazhab Syafi'i berarti hari ke-60 maksimal, gitu ya. Hari ke-60. Tapi seorang wanita kadang masa nifasnya itu berbeda-beda. Bisa jadi kurang dari 60 hari, bisa jadi 40 hari, 30 hari dan sebagainya. Kalau misalnya lewat masa nifas, bagaimana? Diusahakan jangan sampai melewati masa penyusuan, masa rodho'ah. Nah, masa rodho'ah itu berarti 2 tahun, ya. Jadi tamamur rodho'ah itu 2 tahun. Ya, jadi selama bisa tidak melebihi masa penyusuan. Kalau misalnya lewat masa menyusu, apakah masih bisa akikah? Di mazhab Syafi'i masih bisa dilakukan akikah, tapi jangan melebihi 7 tahun kalau bisa. Ya, jangan melebihi 7 tahun kalau bisa. Kalau misalnya lewat 7 tahun, bagaimana? Lewat 7 tahun maka masih bisa diusahakan, tapi jangan sampai melebihi balik. Nah, begitu sudah balik, maka lepas dari istilah ghulam dan anak, maka sudah gugur. Nah, sudah tidak ada lagi syariat mengakikoi bagi orang tua atau
walinya. Ya, adapun bagi orang anaknya sendiri, ya, jika anaknya sendiri mengakikoi dirinya sendiri, maka dia mukhayyar, diberi pilihan. Jadi bisa melakukannya atau tidak melakukannya, tapi tidak seperti orang tua atau wali yang ada perintah di situ ya. Oke, jadi itu ketentuan rincian terkait hari ketujuh dan kalau melebihi hari itu. Kemudian sunnah lainnya selain mengakikoi adalah dipotong rambutnya. Jadi di hari ketujuh itu dipotong rambutnya, kemudian bersedekah dengan emas dan perak seberat dari rambut yang dipotong itu. Jadi kalau rambutnya tebal ya banyak berarti sedekahnya. Kalau rambutnya tipis ya berarti sedikit. Emas atau perak, seberat emas atau perak, tanpa membedakan apakah bayinya laki-laki ataupun wanita. Jadi sama saja. Ya. Waktu pemotongan rambut itu ada ikhtilaf di kalangan mazhab Syafi'i, tetapi yang ashah, yang sesuai dengan pendapat mu'tamad adalah sesudah penyembelihan kambing. Ya, setelah penyembelihan hewan akikoh ini, baru kemudian dipotong rambutnya. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah disunahkan pada hari ketujuh itu memberi nama. Ya, jadi memberi nama pada hari, sunnahnya justru pada hari ke-7. Nah, tapi di negeri kita biasanya masih anak 3 bulan sudah bingung cari nama ya. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sudah bingung cari nama, harus siap dulu lah. Jadi lahir sudah, bahkan ada alternatif anak laki-laki ini, perempuan ini. Gitu ya. Nah, ini kalau menurut hadis malah sunnahnya hari ke-7. Ini hikmahnya adalah seakan-akan ngajari kita, ya mungkin jangan terlalu panjang angan-angan. Kita kan belum tahu juga ya, anak itu apakah lahir selamat ataukah tidak, kita tidak tahu. Mungkin semacam itu salah satu hikmahnya. Tetapi seandainya orang menamai sebelum hari ke-7, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Rasulullah pernah menamai anak salah seorang sahabat di hari pertama, dinamakan Abdullah. Abdullah bin Az-Zubair itu adalah nama yang diberikan Rasulullah. Itu begitu lahir langsung dinamai. Berarti ini menunjukkan, menjadi dalil tidak harus di hari ke-7. Hari ke-7 itu sunnahnya. Sebelum itu tidak apa-apa. Sesudah itu juga tidak masalah. Gitu ya. Hey. Kalau misalnya anak itu wafat sebelum hari ke-7, apakah masih disunnahkan untuk memberi nama? Jawabannya ya, masih tetap disunahkan untuk memberi nama. Karena kan dia sudah nyawa, sudah hidup ya, sehingga nanti akan diberi nama sesuai dengan anak yang hidup normal. Ya. Dasar dari ketentuan yang saya jelaskan tadi, ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Samurah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu." Seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, itu ya. Jadi ini hadis ini menunjukkan sunnahnya menyembelih hewan akikah, kemudian sunnahnya memberi nama dan sunnahnya memotong rambut. Yuhlaq. Kata yuhlaq itu berarti dia apa? Digundul ya. Jadi memotong rambutnya bukan sedikit begitu enggak, tapi kata halaqah ini maknanya berarti dipelontos, gundul pelontos, sama kayak orang selesai umroh tahallul gitu ya. Umroh atau haji tahallul dipotong lengkap rambutnya. Ya. Adapun bersedekah emas dan perak dengan seberat rambut bayi itu didasarkan pada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bisyatin wa qala ya Fatimah ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan." Qala fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaqiqahi Al-Hasan dengan seekor kambing dan beliau berkata, "Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan seberat rambutnya
sebanyak bersedekahlah perak seberat rambutnya. Ali berkata, maka aku menimbangnya, ternyata beratnya adalah 1 dirham atau beberapa dirham. 1 dirham itu berarti hampir 3 gram ya, sekitar hampir 3 gram. Yaitu rambutnya Al Hasan pada saat dicukur. Ya, hampir 2. Ingat saya 2,975 gram 1 dirham itu beratnya. Ya. Jadi ini sunnah-sunnah yang perlu dilakukan pada hari ke-7. Oh ya, ada yang lewat yang belum saya sampaikan. Disunahkan juga dikhitan. Ya, dikhitan di hari ke-7. Selama bisa, selama anaknya kuat, karena nggak semua anak kuat bisa jadi ya. Itu sunnahnya kalau bisa dikhitan pada hari ke-7 tanpa membedakan laki-laki ataupun wanita. Karena kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki sebagaimana juga wajib bagi wanita. Tapi ini ikhtilaf memang. Ada ulama yang berpendapat kalau wanita itu hanya makrumah, hanya disunahkan, dianjurkan. Tapi kalau lelaki wajib. Ya. Wa yuzbahu 'anil ghulam syatani wa 'anil jariyah syatun. Disembelih untuk anak laki-laki 2 kambing, ya. Dan untuk anak wanita 1 kambing. Hewan yang dikorbankan, yang disembelih itu berbeda antara anak laki-laki dengan wanita. Jadi kalau anak laki-laki di sini ketentuannya adalah 2 kambing, sementara kalau anak wanita ketentuannya adalah 1 kambing saja. Dasarnya apa? Nah, di antara dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqqa 'anil ghulami syatain wa 'anil jariyah syatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengaqiqahi anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Ya. Termasuk juga riwayat Abu Dawud dari Ummu Kurz Al-Ka'biyah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'anil ghulami syatani mukafi'atani wa 'anil jariyah syatun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak laki-laki itu aqiqahnya 2 kambing yang setara dan anak perempuan 1 kambing. Nah, jadi ini saya kira sudah cukup lugas, mungkin sudah dikenal, cukup populer di masyarakat. Kalau akikahnya anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Saya belum tahu harga kambing sekarang berapa ya. Kalau misalnya 1 kambing 1,5 juta misalnya, berarti kalau 2 kambing ya harus menyediakan 3 juta, kira-kira begitu untuk 1 anak. Kalau 3 juta itu ya kira-kira 1 dinar ya kalau zaman Nabi kira-kira. Bagaimana kalau anaknya intersex? Intersex itu bahasa Arabnya adalah khunsa. Khunsa itu dia lahir dalam keadaan punya kelainan pada alat kelaminnya. Dia punya alat kelamin laki-laki dan juga punya kelamin perempuan. Nah, hukum untuk khunsa ini dalam fikih harus dipastikan kelaminnya, tidak bisa dibiarkan begitu, harus dipastikan kelaminnya meskipun hanya dengan dugaan kalau belum bisa meyakini. Maka cara menentukannya oleh para fuqaha itu dilihat dari sisi air kencingnya misalnya. Ya, air kencingnya dilihat apakah yang keluar itu dari kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau keluar dari kelamin laki-laki maka dihitung laki-laki, kalau perempuan dihitung perempuan. Gitu ya. Kadang juga dilihat dari muyul. Muyul itu kecenderungan. Dia sukanya laki-laki apa perempuan, begitu. Ini berarti dilihat dari kalau sudah agak dewasa gitu ya. Karena kecil kan belum bisa dilihat. Kalau dia disebut nama perempuan temannya senyum-senyum, berarti dia laki-laki. Kalau disebut nama temannya laki-laki dia malu-malu, berarti dia perempuan. Nah, kira-kira begitu. Muyul berarti menentukan jenis kelamin dengan kecenderungan. Yang jelas harus ditentukan. Kalau misalnya sudah ditentukan kelaminnya, kemudian diduga, oh ini perempuan, lalu kemudian diaqiqai dengan 1 kambing, ya. Lalu kemudian setelah dewasa,
baru tahu bahwa ternyata sifat kelaki-lakiannya menonjol, akhirnya baru tahu, bukan dewasa ya. Kalau dewasa misalnya usia ke-7 masih mumayyiz, sudah diketahui bahwa dia ternyata laki-laki misalnya, maka gimana perlakuannya? Nah, jawabannya adalah sembelihkan kambing yang kedua untuk disusulkan, gitu ya. Karena syariatnya adalah untuk anak laki-laki 2 kambing. Tapi kalau terbalik gimana? Sudah kadung nyembelih 2 kambing, ternyata perempuan, ya sudah, nggak usah diperhitungkan, nggak usah disesali, itu sudah baik, gitu ya. Oke. Kalau anaknya banyak, misalnya lahir kembar 2 laki-laki, bagaimana itu jumlah kambingnya? Nah, jawabannya adalah ngikuti jumlah anaknya, gitu ya. Jadi anaknya kembar 2 ya 4 kambing berarti. Kalau kembar 3 ya berapa? 6 kambing. Ya, saya pernah baca artikel di Eropa, bagian Norwegia atau Swedia, saya lupa itu. Ada seorang ibu melahirkan anak kembar 5. Itu bisa itu. Saya nggak tahu gimana prosesnya sampai kemudian masuk media menjadi rame, gitu ya. Rame sekali, dan itu digunakan ini. Biasa ya media itu kalau ada hal-hal yang aneh gitu kan di blow up untuk kepentingan masing-masing. Jadi kemudian ada perusahaan popok bayi datang memberikan gratis tapi untuk mengiklankan juga, ada perusahaan pakaian bayi datang ngasih gratis tapi untuk mengiklan juga. Jadi sampai keluarga itu sebenarnya keluarga miskin, begitu bisa punya anak kembar 5 begitu langsung jadi kaya gara-gara dapat itu jadi sponsor dari berbagai macam perusahaan. Memang mungkin terjadi semacam ini ya. Jadi mengikuti jumlah anaknya. Lalu kemudian persoalan lain adalah bagaimana kalau yang disembelih bukan kambing tapi unta misalnya atau sapi misalnya. Boleh apa tidak? Jawabannya adalah dalam mazhab Syafi'i boleh. Bukan hanya boleh, bahkan itu afdol, lebih baik ya. Karena secara fakta juga kita lihat namanya sapi dan kambing lebih banyak dagingnya, lebih banyak unsur sedekahnya kepada orang-orang miskin, gitu ya. Jadi boleh, tidak masalah. Kemudian saat menyembelih disunahkan membaca doa. Gimana doanya? Doanya berbunyi Bismillah Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Ya, Bismillah Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Ya Allah, ya Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, ini darimu dan menuju kepadamu aqiqah fulan ini. Nah, jadi aqiqah itu kayak berkorban gitu ya intinya ya. Jadi sifatnya itu orang itu semangatnya, niatnya itu kayak mengorbankan dalam rangka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kan kalau kita lihat tradisi orang-orang berkorban yang nggak mengenal Allah, kaum-kaum yang tidak mengenal Allah, yang takut kepada dewa-dewa khayalan mereka sendiri, itu kan mereka berkorban itu antara alasannya salah satu di antara 2. Alasan pertama adalah takut, khawatir dewa-dewa marah, khawatir gunung meletus, gempa, sebagainya. Kemudian mereka berkorban untuk menjaga itu. Yang kedua adalah karena bersyukur, gitu ya, karena bersyukur, berterima kasih karena panen berhasil, misalnya ya, berterima kasih karena aman, gitu. Kemudian mereka berkorban. Nah, ini kan jenis kemusyrikan, penyembahan selain Allah, bukan hanya kemusyrikan ya, bahkan penyembahan selain Allah. Maka dalam Islam diganti dengan syariat kurban. Semangatnya sama tapi diberikan kepada Allah, karena yang berhak disembah dengan cara begitu memang hanya Allah saja, gitu ya. Nah, oleh karena itulah saat ada anak lahir, kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, itu semangatnya seperti ini. Bismillah, Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Dengan nama Allah, ya Allah, ini darimu dan menuju kepadamu aqiqah fulan ini. Jadi misalnya nama anaknya Zaid, maka kita menyebutnya saat menyembelih itu adalah Bismillah, Allahumma minka wa ilaika aqiqatu Zaid. Ya. Kalau anaknya namanya Aufa, ya tinggal ganti saja. Bismillah, Allahumma minka wa ilaika aqiqatu Aufa, begitu. Ya. Oke. Kemudian sunnah yang lain adalah saat menyembelih itu adalah pada saat terbit matahari. Itu sunnahnya.
Nah, jadi kalau menyembelihnya itu adalah saat terbit matahari, maka paskan ya, jangan sampai keliru mengakikohi di hari yang berbeda dengan hari kelahiran. Biasanya kan orang itu mengakikoh itu kan ngundang, dan ngundangnya seringnya malam hari. Nah, malam hari itu kan belum tentu adalah hari yang pas dengan hari ketujuh itu. Nah, ini harus dihitung dengan baik ya, biar nggak keliru nantinya. Baik. Kemudian Abu Suja melanjutkan wa yut'imul fuqara wal masakin, dan dia memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Nah, untuk memberi makan ini sunnahnya adalah dimasak dulu. Nah, ini bedanya dengan kurban. Kalau kurban kan mentah langsung dikasihkan. Tapi kalau akikah itu dalam kondisi matbuh, dimasak terlebih dahulu. Dalam kondisi matang, sudah siap dimakan. Dan disunahkan masaknya itu dengan bumbu yang manis. Ya. Dengan bumbu yang, jadi termasuk bumbu pun dibahas dalam fikih ya. Jadi enggak ngasal begitu ya. Kadang kan soal bumbu ini kan soal ijtihad ya, tanda kutip ijtihad ibu-ibu di berbagai bangsa kan begitu ya. Nah, kita bisa melihat berbagai tempat itu ciri khasnya beda-beda. Ada tempat yang ciri khasnya asin begitu ya bumbunya, ada tempat yang ciri khasnya adalah manis. Saya nggak ingat ya, yang manis itu apakah mungkin daerah Jawa Tengah atau mana ya, daerah segitulah. Itu yang ciri khas bumbunya manis-manis itu. Nah, untuk memasak daging akikah itu disunahkan manis. Ini saya lacak apa sih alasannya para fuqaha kok sampai mengatur soal ini, dan kenapa kok bumbunya dengan yang manis-manis. Itu ternyata adalah tafaul, bentuk optimisme, harapannya supaya anaknya itu akhlaknya manis, begitu katanya ya. Harapannya biar akhlaknya menjadi baik, begitu. Juga disunahkan tanpa mematahkan tulang. Jadi saat memasak itu diusahakan tulangnya jangan ada yang patah. Jadi ngambilnya ya sudah disesai begitu saja ya. Jadi bukan berarti kemudian tulangnya nggak dipotong sama sekali, nggak mungkin. Tapi motongnya itu pas di sendi-sendinya, bukan dipatahkan di bagian yang bukan sendinya. Nah, ini juga sama dengan sebelumnya, bentuk tafaul supaya selamat anggota tubuh dari anak itu, tidak ada yang cacat dan tidak normal, intinya begitu. Ya, jadi setelah dimasak dengan cara semacam itu, maka kemudian dibagi-bagi sebagai hadiah, gitu ya, dibagi-bagi sebagai hadiah. Kenapa ditekankan sebagai hadiah? Karena memang beda antara hadiah dengan sedekah, itu beda. Sedekah itu diberikan kepada orang yang butuh. Kalau hadiah itu diberikan pada orang yang dia itu tidak butuh. Ya, jadi konteksnya itu andaikan nggak dikasih hadiah masih bisa memenuhi kebutuhannya, betul ya. Tapi dikasih hadiah tambahan seneng, cuma bukan karena butuh itu. Jadi kalau kita ngasih makan kepada orang yang kelaparan, maka itu maknanya adalah sedekah. Ya. Tetapi kalau dikasih makan kepada tetangga yang dia tidak kelaparan, maka statusnya adalah hadiah, gitu ya. Tetapi al-fuqara wal masakin di sini ini diutamakan, meskipun umumnya mereka adalah orang yang butuh, karena memang ini fungsinya adalah untuk bersyukur dan memberikan kebaikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian sisanya itu boleh dimakan sendiri dan juga dihadiahkan kepada tetangga yang atau kerabat atau teman yang tidak termasuk fuqara dan masakin. Intinya pos-pos pembagian akikah itu sama persis dengan kurban. Jadi kurban itu kan dibagi jadi 3 tuh. Pertama dikonsumsi sendiri, yang kedua diberikan kepada fakir miskin, yang ketiga diberikan kepada teman kerabat yang sebagai hadiah, gitu ya. Nah, termasuk juga kalau berkorban dengan kambing, syarat-syarat hewan kurbannya seperti apa, nggak boleh ada cacatnya, usia minimalnya berapa, persis seperti daging kurban. Makanya akikah itu dibatasi hanya 3 hewan siji, 3 hewan ini aja, atau 4 ya. Unta, sapi,
kemudian kambing, domba. Nah, jadi kambing domba bisa kita jadikan satu, kita sebut kambing, tidak masalah. Jadi ini aja, hewan kurban hanya 4 macam ini saja. Jadi tidak boleh akikoh pakai ayam, tidak sah. Ya, akikoh pakai bebek, tidak sah. Ya, jadi harus dengan hewan-hewan yang disebut dengan hewan kurban atau bahimatul an'am istilahnya. Baik.